Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sadruddin Zain dan NPM 2115061099. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, membuat video untuk tugas mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Tugasnya adalah meresum paper. Di sini papernya berjudul Audit Sistem Informasi pada E-Learning Universitas Negeri Padang menggunakan framework COBIT 4.1. Nah, di sini ada topiknya. Yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan ada referensinya juga. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluannya, pandemi COVID-19 telah mengubah pendidikan tinggi menjadi pembelajaran berbasis internet (UNP) atau kepanjangannya Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat menggunakan Moodle sebagai LMS. Penelitian ini mengevaluasi kinerja e-learning UNP pada mahasiswa baru tahun 2020 dengan rekomendasi perbaikan sesuai COBIT 4.1, khususnya dalam domain pengiriman dan dukungan serta pemantauan dan evaluasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan manfaat COBIT 4.1 dalam mengaudit e-learning. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan efektivitas learning UNP dan area perbaikan untuk pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Kemudian masuk topik yang kedua, itu ada metode penelitian. Di sini ada poin pertama, yaitu COBIT atau kepanjangannya Control Objective for Information and Related Technology. COBIT adalah panduan standar yang mendukung tata kelola teknologi informasi. COBIT membantu manajemen dalam menyusun kebijakan dan praktik terbaik untuk mengelola risiko terkait teknologi informasi. Dalam penelitian ini, domain COBIT yang berfokus adalah DS1, DS5, DS7, DS10, DS11, DS12, ME1 dan ME2. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek penyampaian dan pengiriman TI, itu masuk ke domain DS, serta pengawasan manajemen dan penilaian independen, itu masuk ke domain ME. Seperti gambar satu ini yang di sebelah kanan, itu memperlihatkan kerangka konseptual penelitian ini. Penelitian ini menekankan penggunaan COBIT untuk mengevaluasi learning UNP dengan penekanan pada domain DS dan ME. Domain DS fokus pada pengiriman TI, sementara domain ME menyoroti pengawasan, manajemen, dan evaluasi independen di organisasi. Di sini dapat dilihat kerangka konseptualnya. DS1 itu menetapkan dan mengelola tingkat layanan, DS5 memastikan keamanan sistem, DS7 mendidik dan melatih pengguna, DS10 mengelola masalah, DS11 mengelola data, DS12 mengelola lingkungan fisik. DS itu kepanjangannya adalah Delivery and Support. Kemudian ada ME atau Monitoring and Evaluation. ME1 ini merupakan pemantauan dan evaluasi kinerja TI, dan ME2 adalah memantau dan mengevaluasi pengendalian internal. Semua ini akan digunakan untuk kerangka konseptual penelitian dari e-learning UNP. Nah, kemudian ada pengumpulan data yang kedua, ya, atau poin kedua dari metode penelitian, pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan langkah-langkah penting seperti pengajuan pertanyaan, pengumpulan data dari partisipan, analisis data yang bersifat induktif, dan penafsiran makna data.
Teknik pengumpulan data utamanya adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa UNP yang masuk pada tahun 2020. Proses penyebaran kuesioner dilakukan melalui media Google Form. Dalam menentukan jumlah responden, penelitian ini menerapkan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang mewakili populasi data. Berikut persamaannya adalah N sama dengan N per 1 tambah N E kuadrat, di mana N kecil ini ukuran sampel dan N besar ini adalah total populasi. E ini adalah toleransi error sebanyak 10% maksimal. Kemudian total populasi mahasiswa UNP yang tahun masuknya 2020 adalah berjumlah 7.660, sehingga menggunakan rumus Slovin didapatkan jumlah responden sebanyak 98 responden. Kemudian ada poin ketiga dari metode penelitian ini, yaitu model kematangan COBIT. Model kematangan atau maturity model digunakan untuk melakukan pengelolaan dan kontrol terhadap proses TI yang didasarkan pada evaluasi yang dimulai dari level 0 atau non-existent hingga level 5, itu optimized. Model kematangan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Dengan nilai 0 sampai 0,5 itu masuk ke level 0, 0,51 sampai 1,5 masuk ke level 1, 1,51 sampai 2,5 itu masuk ke level 2, 2,51 sampai 3,5 itu masuk ke level 3, dan seterusnya sampai ke level 5. Dengan adanya model kematangan ini, maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangan saat ini dan secara berkelanjutan dapat meningkatkan levelnya sehingga tata kelola TI dapat lebih efektif. Sini ada penjelasan level model kematangan yang tadi sebelumnya atau maturity model. Level 0 atau non-existent itu artinya organisasi sama sekali tidak peduli akan pentingnya TI untuk tata kelola secara baik oleh pihak manajemen. Kemudian level 1 itu inisial, di mana organisasi secara reaktif melakukan penerapan dan implementasi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan yang ada tanpa didahului dengan perencanaan sebelumnya. Kemudian ada level 2, yaitu repeatable but intuitive, di mana organisasi telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Namun keberadaannya belum terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih terjadi ketidakkonsistenan. Kemudian ada level 3, yaitu define, di mana organisasi telah memiliki prosedur baku formal dan tertulis yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian level 4 itu manage and measurable, di mana organisasi telah memiliki sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran atau objektif kinerja setiap penerapan aplikasi teknologi informasi yang ada. Kemudian yang level kelima atau yang paling tinggi itu optimize, di mana organisasi telah mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi yang mengacu pada best practice.
Kemudian ada kemudian poin keempat itu analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan merupakan perbandingan tingkat kematangan yang ada as is dengan tingkat kematangan yang diharapkan atau to be. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan sehingga dapat mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Kemudian topik selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Kondisi kinerja e-learning UNP saat ini dapat diidentifikasi melalui perhitungan tingkat kematangan yang mengacu pada tingkat kematangan COVID, khususnya pada domain DS dan ME. Analisis tingkat kematangan diperoleh dari penyebaran kuesioner. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 98 responden. Hasil rekap kuesioner dapat dilihat pada tabel 2. Itu domain DS 1. Prosesnya adalah pengguna sudah memahami fitur yang ada dalam e-learning UNP dengan total 364. Kemudian DS5 itu prosesnya keamanan e-learning dapat menjaga keutuhan dan kerahasiaan data dari pengguna dengan baik dengan total 365. Kemudian DS7 itu prosesnya pengguna diberikan panduan atau pelatihan dalam mengakses dan mengelola e-learning UNP agar mudah digunakan oleh pengguna dengan total 370. Kemudian ada DS10 di mana prosesnya itu masalah yang dihadapi selama menggunakan e-learning dapat diproses dengan baik atau solusi mudah dicari oleh pengguna dengan total 367. Kemudian ada DS11. Itu prosesnya data yang dimasukkan ke dalam e-learning dapat diakses dan diolah dengan mudah dan cepat dengan total 365. DS12 itu prosesnya bagaimana penelitian Anda terhadap tampilan antarmuka website e-learning yang telah digunakan pada saat ini. Itu dengan total 367. Kemudian ada ME1, itu prosesnya memantau dan mengevaluasi kinerja TI dengan total 366. Kemudian ada ME2, itu prosesnya memantau dan mengevaluasi pengendalian internal dengan total 370. Kemudian setelah dilakukan proses perhitungan pada 8 proses dalam domain DS dan ME, maka semua proses dalam domain DS dan ME mempunyai tingkat kematangan level 4 atau managed dan measurable seperti terlihat pada tabel 3 ini. Di tabel 3 ini dapat dilihat indeks dari DS1 itu 3,71, itu termasuk ke level 4 yang dimana harapannya level 5. Kemudian DS5 ini indeksnya 37,2, itu masuk level 4 dengan harapan level 5. DS7 dengan indeks 3,78 itu di level 4 dengan harapan di level 5. Kemudian DS10 ada dengan indeks 3,74, DS11 dengan indeks 3,72, DS12 dengan indeks 3,74, ME1 dengan indeks 3,73, dan ME2 dengan indeks 3,78. Itu semua masuk ke level 4 dan harapannya semua domain itu harapannya adalah ke level 5. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa tingkat kematangan e-learning UNP saat ini berada pada level 4 atau managed dan measurable, yang artinya UNP telah memiliki sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif kinerja setiap penerapan aplikasi teknologi yang ada, teknologi informasi yang ada. Nah, kemudian target atau harapan kematangan proses tata kelola TI pada
e-learning UNP dengan mengacu pada visi, misi, serta tujuan UNP, maka ditargetkan pada level 5 atau optimize. Berdasarkan target yang telah ditetapkan tersebut, maka nilai gap tingkat kematangan dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut. Di sini DS1 saat ini memiliki indeksnya 3,71 dengan harapannya to be level 5 itu dengan gap 1,29, DS5 dengan, kemudian selanjutnya ada DS5 dengan indeks saat ini dan harapan itu memiliki gapnya 1,28, DS7 dengan indeks saat ini dan memiliki harapan itu gapnya 1,22, DS10 memiliki gap 1,26, DS11 memiliki gap 1,28, DS12 memiliki gap 1,26, ME1 memiliki gap 1,27, ME2 memiliki gap 1,22. Dari ke-8 domain ini dapat didapatkan rata-rata gap yaitu 1,26. Hasil perhitungan tingkat kematangan menunjukkan adanya rata-rata gap sebesar 1,26 antara tingkat kematangan saat ini atau as is dengan tingkat kematangan yang diharapkan atau to be. Di sini saya sudah membuat grafik batang. Dapat dilihat yang gambar yang warna biru muda ini tingkat kematangannya saat ini atau as is. Kemudian yang biru tua ini tingkat kematangan yang diharapkan atau to be. Kemudian yang warna orange adalah gapnya antara tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan. Kemudian masuk topik selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses audit sistem informasi terhadap e-learning di Universitas Negeri Padang atau UNP menggunakan framework COVID 4.1 pada domain DS dan ME. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kematangan kinerja e-learning UNP berada di level 4 atau managed dan measurable untuk semua subdomain DS dan ME. Ini menunjukkan bahwa UNP telah menetapkan sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif sebagai tujuan dan objek dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk mencapai target yang diharapkan, disarankan agar UNP dapat mengimplementasikan tata kelola TI terhadap e-learning dengan mengacu pada praktik terbaik atau best practice. Tindakan ini akan membantu UNP dalam memaksimalkan manfaat dan efektivitas penggunaan e-learning serta meningkatkan kualitas pembelajaran daring di institusi tersebut. Kemudian pemaparan yang telah saya paparkan tadi saya ambil dari paper ini atau jurnal ini dengan penulis Giatman M dan Simatupang W yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Audit Sistem Informasi pada E-Learning Universitas Negeri Padang menggunakan framework COVID 4.1. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.